Fenomena judi dalam jaringan atau judi online menjadi isu sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membuka peluang bagi berbagai aktivitas daring, termasuk judi online yang kini semakin marak di berbagai lapisan usia dan sosial ekonomi. Permasalahan judi daring pun semakin mencuat setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan data mengejutkan mengenai perputaran uang dalam sektor tersebut. Pada tahun 2023, nilai transaksi judi daring mencapai 331 triliun rupiah. Bahkan pada kuartal pertama tahun 2024, perputaran uang dari judi daring sudah melampaui angka 100 triliun rupiah. Data tersebut menandakan betapa signifikan dan meluasnya dampak judi daring dalam masyarakat, menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang mungkin timbul. Judi online ini udah begitu masif dan begitu merusak ya tatanan kita dalam bernegara ya, karena memang banyak sekali masyarakat yang terdampak dari judi online yang ada. Dari identifikasi yang kami lakukan, itu pemain judi online di Indonesia lebih dari 3,2 juta orang. Ya kalau kita lihat memang hampir seluruh unsur ada ya, ikut bermain gitu ya. Ada PNS, TNI, Polri, DPR, DPRD ya. Itu teridentifikasi bermain judi online. Itu yang kita lihat. Nah ini tadi kemudian dalam rangka preventif ya. Nah data-data orang-orang terindikasi di kelembagaan itu kita sampaikan untuk sebagai antisipasi gitu ya, dan memberikan semacam peringatan ya, edukasi kepada masing-masing oknum ya untuk tidak lagi bermain judi, karena ini tadi ya sangat merusak dan mempengaruhi kesejahteraan dari orang maupun keluarga itu gitu. Pakar Teknologi Informatika Heru Sutadi berpendapat bahwa maraknya fenomena judi daring di Indonesia sangat terkait dengan semakin banyaknya situs-situs judi daring yang muncul di dunia maya. Situs-situs tersebut berkembang pesat di tengah euforia transformasi digital yang tak tertahan. Para pemilik situs judi daring memanfaatkan keaktifan masyarakat dalam bermain media sosial medsos sebagai ceruk pasar dan peluang untuk menarik pengguna. Selain itu, fenomena maraknya kebocoran data pribadi di Indonesia turut memperburuk situasi, memberikan kesempatan lebih besar bagi mereka untuk menargetkan individu yang rentan. Indonesia ini perkembangan teknologinya, terutama teknologi digital sangat cepat. Kita misalnya pengguna ponsel kita 353 juta, pengguna internet kita 200 juta, pengguna media sosial kita 160 juta lebih gitu ya. Sehingga apa nih, orang Indonesia lagi gandrung memanfaatkan teknologi digital gitu kan. Semua hal yang tadinya kriminalitas itu basisnya manual, basisnya analog, sekarang kan didigitalkan kan, menjadi orang lebih mudah gitu ya. Sehingga juga dengan judi online juga yang tadinya mungkin orang masang judi kartu remi atau apa gitu ya, dirubah juga menjadi digital gitu. Bahkan kalau misalnya dengan big data analitik gitu ya, orang juga bisa tahu nih, mungkin juga mereka bisa tahu nih siapa target yang potensial gitu ya. Kan ada target gitu ya, mungkin punya nomor, punya nama, tapi ada juga target yang potensial nih.
yang mungkin dapat dipengaruhi, didorong untuk menggunakan judi online. Karena nggak semua kan bisa gitu ya. Tapi kalau ada orang-orang yang bisa didorong untuk kecebur di judi online, ya mereka akan menggunakan data-data yang bocor gitu ya. Karena mungkin bisa dilihat dari pekerjaannya, kemudian dari segi pendidikannya, atau mungkin penghasilannya gitu ya. Dampak sosial dari fenomena judi daring sangat luas, mencakup aspek ekonomi, psikologis, hingga hubungan interpersonal dalam keluarga. Untuk mengatasi masalah ini dan mencegahnya semakin memburuk, pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. Satuan tugas ini memiliki 2 tugas utama, pencegahan dan penindakan hukum. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Salah seorang pasien yang merupakan mantan penjudi mengikuti terapi neurofeedback yang dikembangkan oleh spesialis kedokteran jiwa dan psikiatri Dr. Lahargo Kembaren. Terapi tersebut dirancang khusus untuk membantu individu yang mengalami kecanduan judi. Ia telah berjuang melawan kecanduan judi daring selama bertahun-tahun. Dan meskipun telah berhenti berjudi, dorongan untuk kembali ke perilaku tersebut masih sering muncul. Nah, jadi memang ini adalah merupakan suatu gangguan kejiwaan. Jadi yang kita sebut sebagai adiksi di zaman sekarang ini bukan hanya adiksi zat. Kalau dulu kita kenal adiksi zat, adiksi rokok, adiksi alkohol ataupun narkoba. Tetapi sekarang kita kenal yang namanya adiksi perilaku atau kita sebut behavior addiction. Prinsip dasarnya sama seperti juga adiksi pada zat tadi. Ada bagian sistem saraf otak yang terganggu dia, keseimbangan dan juga fungsinya. Jadi ketika seseorang itu bermain judi, pada awalnya mungkin hanya coba-coba atau rekreasional, maka di otaknya itu akan dikeluarkan sebuah hormon atau neurotransmitter yang kita sebut dopamin. Dopamin ini adalah sebuah zat yang memberikan efek kenyamanan, ketenangan, dan kegembiraan. Nah, itulah yang kemudian didapatkan oleh seseorang yang mencoba untuk bermain judi. Selama sesi pertama terapi, pasien dipasangi elektroda yang ditempelkan di kulit kepala untuk memantau aktivitas gelombang otak. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang terkait dengan kecanduan judi. Ada gelombang delta, theta, alfa, dan beta. Gangguan keseimbangan pada gelombang-gelombang otak ini bisa memunculkan masalah mental emosional yang sering sekali kita juga temui pada mereka yang mengalami adiksi judi dan juga pada gangguan-gangguan lain seperti kecemasan, gangguan mood, gangguan depresi, gangguan tidur, gangguan fokus dan konsentrasi. Nah, kemudian pasien akan melatih kembali gelombang otaknya dengan dia melihat layar monitor dan menggerakkan gambar di layar dengan pikirannya. Jadi training untuk brainwave atau gelombang otaknya.
Kemudian ada lagi terapi namanya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Itu kita berikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik agar struktur dan fungsi sel saraf otaknya bisa kembali pulih atau yang kita kenal dengan neuroplastisitas dari otak. Pendekatan tersebut dipercaya bahwa terapi neurofeedback bisa menjadi kunci untuk membantu memulihkan banyak orang lainnya dalam situasi serupa. Ya, fenomena judi daring tumbuh bak jamur di musim penghujan, menyebar dengan cepat dan menyentuh setiap lapisan masyarakat. Bahaya laten yang ditimbulkan dari judi daring menggerakkan pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Satgas Percepatan Pemberantasan Perjudian Daring. Melalui keputusan Presiden Kepres nomor 21 tahun 2024, Satgas tersebut hadir dengan tujuan melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri, pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Terdapat dua tugas utama dari Satgas yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto tersebut, yakni pencegahan dan penindakan hukum. Di sektor pencegahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mengemban tugas untuk melakukan literasi digital serta edukasi dan sosialisasi bahaya judi daring. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dan masyarakat, termasuk memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepada para penyedia layanan telekomunikasi yang secara terang-terangan memfasilitasi masyarakat untuk bermain judi daring. Ya, sekarang ini sudah 2,2 juta situs, ya, 3 juta lebih konten di media sosial. Jadi ada dua kategori judi online di media internet, itu ada yang berupa situs atau web. Kalau situs atau web itu Kominfo bisa langsung memutus akses, memblokir. Tapi kalau dia berupa konten, dia harus Kominfo harus berkoordinasi atau meminta platform untuk men-take down kontennya. Nah, yang dilakukan oleh Kominfo itu adalah memutus akses. Jadi kita tutup akses internet dari dua negara, dari Filipina, tepatnya di Davao, dan kemudian dari Kamboja. Tapi sejauh ini dengan pendekatan-pendekatan mereka berkomitmen, ya operator berkomitmen untuk membantu pemberantasan judi online ini. Kita lakukan atau mengambil langkah-langkah yang saya kira sering kita lakukan dalam kampanye-kampanye ataupun sosialisasi edukasi di kegiatan-kegiatan lain begitu ya. Kita menggunakan medium yang tersedia, baik media sosial, baik media online, media konvensional juga, forum-forum tatap muka, menggandeng ormas misalnya, kemudian melakukan sosialisasi ke target-target sasaran spesifik, termasuk juga kita melakukan SMS blast ya, itu sejak awal Kepres ditandatangani. Kemudian juga kita membuatkan chatbot agar masyarakat bisa memantau, bisa melaporkan. Selain itu kita juga membuat semacam laman begitu ya,
di https s.id/bersama stop judi online. Nah, jadi di situ ada berbagai fitur, ada fitur pengaduan, hotline ya kalau masyarakat ingin melaporkan adanya judi online, adanya situs, adanya konten judi online bisa melalui s.id bersama stop judi online itu. Membuktikan bahwa pemberantasan judi online betul-betul sangat meresahkan masyarakat, sehingga kaum ibu, khususnya perempuan, ini betul-betul ingin terlibat aktif dalam meyakinkan masyarakat Indonesia terhadap bahaya judi online di Indonesia. Karena dari judi online ini yang paling rusak ini ekonomi keluarga, khususnya yang jadi korban adalah ibu-ibu dan anak-anak. Di sektor penindakan, Kepolisian Republik Indonesia Polri berkomitmen untuk melakukan penindakan tegas kepada para pelaku yang mendukung perkembangan ekosistem judi daring di tanah air. Tindakan tegas tersebut tak hanya untuk masyarakat sipil, namun juga berlaku di internal kepolisian. Ancaman pemecatan dan proses hukum membayangi setiap anggota Korps Bayangkara yang terlibat praktik haram judi daring. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Hari itu, suasana di markas besar Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terasa berbeda dari biasanya. Lantaran, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Kalbar Kombes Pol Yudi Arkara Oktoberia seketika melakukan razia usai apel pagi. Saat itu, suasana di lapangan Bayangkara Janunuraga Mapolda Kalimantan Barat pun terasa tegang. Sebab ia dan jajarannya memeriksa gawai setiap anggota dengan teliti. Hal tersebut sebagai langkah awal untuk memerangi perjudian daring. Setelah razia mendadak tersebut selesai, tim Propam menyimpulkan bahwa tidak ada temuan yang menunjukkan keterlibatan anggota dalam judi daring atau kegiatan ilegal lainnya. Hasil tersebut menurutnya menunjukkan bahwa upaya pengawasan di internal Korps Bayangkara yang dilakukan selama ini efektif. Internal kita juga dalam memanfaatkan kegiatan pengawasan melekat, saya sudah perintahkan kepada jajaran, fungsi Propam, ya, para atasan di semua bidang satuan kerja, kita harus melakukan pengawasan. Tolong dicek anggota-anggota kita, jangan sampai ada yang terlibat, baik sebagai backing maupun sebagai pelaku, ya. Kemudian kita juga melakukan patroli cyber. Ya, saya meminta seluruh jajaran fungsi reserse melakukan penyelidikan, ya, terhadap segala bentuk judi online, segala bentuk permainan-permainan yang di situ mengutip uang dari konsumen. Ini juga harus kita lakukan penyelidikan. Apabila ditemukan, tolong dicek, ya, dilakukan penegakan. Ini bicara preventif. Polda Kalbar pun melanjutkan langkah proaktif dengan mengadakan kampanye sosialisasi tentang judi daring. Misi penting tersebut dilakukan oleh tim khusus yaitu Babin Kamtibmas
bekerja sama dengan Lurah Benua Melayu Laut dan Forum Pelopor Kamtibmas Mitra Polri, serta tokoh agama dan masyarakat, menyusuri jalan-jalan utama dan area tempat berkumpulnya anak muda dengan tujuan mengedukasi mereka tentang bahaya judi daring secara lebih dekat. Uang untuk judi. Ini kondisi lagi panas ada baik. Yang pernah kecanduan judi online sangat berdampak sekali. Nah, karena ini kan kalau kita lihat nih sedang marak nih judi online nih yang pengaruhnya sangat buruk sekali terhadap perkembangan kehidupan para remaja. Memang kelihatannya bermedsos, tahu-taunya mereka berjudi online. Jadi itu tadi ya mungkin secara santai-santai kami jalan nyusuri sungai, kami ingin melihat, memantau sekaligus memonitor gitu kan. Itu adalah bagian tugas dari kami selaku 3 pilar. Jadi perlu dukungan, perlu support dari keluarga. Ini keluarga mempunyai arti penting loh di dalam kehidupan bagi anak-anak remaja yang memang kecanduan judi online. Kampanye Stop Judi Daring tersebut semakin gencar dilakukan setelah kepolisian menemukan modus baru aktivitas judi daring yang belakangan menuai sorotan. Informasi yang kami dapat memang di depan adalah warung kelontong biasa. Nah, begitu masuk ke area warung kelontong, ternyata di belakang warung kelontong itu ada pelayanan internet. Para pelaku ini atau para pemain ini, mereka cukup dengan membayar uang yang sangat kecil, bahasa kita, untuk mudah seperti kita beli voucher. Akun dan passwordnya itu, ada beberapa aplikasi yang juga bisa dimainkan. Nah, cuma ada beberapa memang dari penyelidikan kami yang kami lakukan, itu juga pelayanan-pelayanan ini kuota-kuota yang dibelikan untuk sekali pembelian itu sampai di angka 20 juta sekali beli. 20 juta tadi dalam kuota yang ada itu juga ditransfer ke HP pelanggan. Nah, HP pelanggan, jadi tidak serta-merta semua orang yang ada di warnet itu menjadi pemain yang ada di situ. Jadi selain orang yang bermain di warnet itu, dia juga bisa bermain di area luar di warnet itu dan dibawa pulang. Wih, jangan kematikan deh. Duduk. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihak kepolisian segera melaksanakan langkah-langkah penindakan yang meliputi penyitaan peralatan dan penutupan fasilitas yang terlibat. Selain mengungkap modus operandi dan meringkus para tersangka, komitmen kepolisian juga diwujudkan dengan mengawal proses hukum hingga ke tingkat peradilan untuk memastikan bahwa setiap pelaku yang terlibat dalam bisnis judi daring di wilayah ini menghadapi konsekuensi hukum yang tegas. Saya pasti akan menindaklanjuti perintah dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, melakukan penyelidikan maupun penyidikan dengan prosedur, dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dan kami meyakini bahwa dalam proses pengungkapan dan penyidikan kami meyakini bahwa alat buktinya cukup. Dan kami akan kawal sampai proses penyidikannya selesai. Sehingga kami berharap lebih bisa mempercepat proses ini. Dan kami berharap nanti dari pihak kejaksaan maupun pengadilan ini juga bisa memproses perkara ini sampai dengan tuntas dan selesai. Diterjunkannya Satgas Judi Daring menjadi langkah penting dalam memerangi praktik ilegal tersebut secara lebih efektif. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan koordinasi yang solid, diharapkan Satgas ini dapat memperkuat upaya pemberantasan judi daring dan melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan. Melalui langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang terus-menerus, kiranya dapat mengakhiri mata rantai judi daring agar dapat mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari dampak negatif judi daring.